Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang zakat. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan zakat ini adalah kewajiban fardhu ain dilaksanakan bagi setiap kaum, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Dan juga zakat ini ada yang meriwayatkan sebagai sedekah. Jadi zakat ini sebagai tali penyambung silaturahmi antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bedanya dari orang kaya maupun orang miskin. Tentu bagaimana zakat ini wajib sampai saat ini? Tentunya nabi-nabi kita terdahulu sudah mencontohkan hal-hal tersebut. Tentu banyak yang mengetahui tentang peristiwa Qarun ini berasal dari orang yang sangat tidak berada, sangat tidak mempunyai harta. Dan pada saat itu beliau datang ke Nabi Musa dan meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan kekayaan melimpah. Tapi Nabi Musa menjelaskan bahwa aku akan mendoakanmu, tapi jangan lupa untuk menunaikan zakat. Dan setelah beliau menjadi kaya raya, setelah beliau menjadi orang yang terpandang di daerah tersebut, beliau lupa akan pesan Nabi Musa yang pertama disampaikan, yaitu adalah menunaikan zakat. Pada saat ada orang-orang utusan Nabi Musa datang untuk mengambil zakat dari si Qarun ini enggan mengeluarkan sebagian hartanya. Padahal dari salah satu riwayat harta Qarun ini bisa pintu daripada gudang penyimpanan harta Qarun ini dibawa oleh 7 orang dengan berbadan besar. Jadi dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa satu kunci saja memerlukan 7 orang untuk membawakan kunci tersebut, membuka pintu harta dari Qarun ini. Jadi setelah itu, setelah Qarun tidak mau memberikan zakatnya, Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi Musa apa? Kembalikanlah Qarun ke keadaan semula. Jadi di keadaan itu Qarun tidak lagi berlimpah harta, kembali dengan Qarun yang sebelumnya. Qarun yang tidak memiliki harta sama sekali. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus bersyukur dalam setiap apa yang kita miliki, karena belum tentu kekayaan yang banyak itu menjadikan kita dalam semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah, apabila kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah, tapi itu menjadikan kita sombong, dan juga hal tersebut menjadikan kita lupa kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah Qarun ini, dahsyatnya zakat itu mengubah semula yang harta kita menjadi banyak sekali. Summa na'udzubillah, Qarun itu mati di
tenggelamkan ke dalam bumi, masuk ke dalam lempengan bumi. Wallahu alam. Jadi ya dari situ kita akan mengambil pelajaran bahwa zakat ini adalah kewajiban penting bagi setiap muslim untuk melaksanakan zakat. Bagaimanapun alasannya, bagaimanapun perekonomiannya, apabila kita masih cukup diberikan harta yang cukup walaupun tidak berlimpah, tapi usahakan kita mengeluarkan zakat, karena zakat ini bisa menjadi tali penyambung silaturahmi. Dan juga zakat ini adalah sebuah sedekah. Jadi hal yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan untuk berzakat atau bersedekah ini bukan menjadikan kita fakir, bukan menjadikan kita miskin, bukan menjadikan kita kurang, tetapi itu justru harta-harta tersebut mensucikan kita dari harta-harta yang, mohon maaf, mungkin terdapat mubah, mungkin terdapat ketidakhalalan dalam harta tersebut. Dan juga apabila harta tersebut halal, ingat, Allah memberikan kita harta itu bukan semuanya itu adalah hak untuk pribadi. Tentu ada hak untuk orang lain yang wajib kita keluarkan. Jadi maksud dari zakat ini adalah bagaimana kita bisa mengambil faidah dari banyak peristiwa-peristiwa. Kita menjadi pribadi yang cukup akan hal yang kecil, maka kita merasa cukup kepada hal yang besar. Jadi dari penjelasan zakat ini kita mengetahui bahwa telah terjadi seperti kejadian zakat fitrah. Itu banyak sekarang, orang-orang itu banyak sekarang dipermudah zakatnya ya. Jadi zakat itu bisa dengan online. Jadi apabila ada orang yang kesibukannya luar biasa, karena waktunya terbatas, mungkin kesibukannya luar biasa pada saat itu, maka zakat juga bisa dilakukan secara online, transfer bank dan lain-lain. Islam mempermudah kita, Islam tidak mempersulit. Jadi untuk zakat ini bagaimana kita menempatkan harta-harta orang lain agar mereka pun merasakan hal yang sama seperti kita. Mungkin di Indonesia ini terlihat sepele, zakat hitungan beras. Tapi apakah kita tahu semua orang memakan nasi setiap hari? Ada juga orang yang mencari sesuap nasi itu butuh 3 hari atau 2 hari. Di mana hati kita apabila kita enggan mengeluarkan sepiring nasi untuk beliau? Betapa bahagianya mereka ketika mereka dapat makan kenyang pada saat itu. Kita yang bisa makan kenyang setiap hari, orang tentu belum banyak yang bisa makan seperti kita. Jadi pesan saya di akhir video ini, apabila kita memiliki harta yang cukup, harta ya tidak usah berlimpah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan aku tambah nikmatnya tersebut. Tapi barang siapa yang mengkufurkan nikmatku, maka azabku sangat pedih. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ya mungkin sekian penjelasan singkat dari saya tentang zakat ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.